kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian: hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna, mardongan sadok kapistara mahamu masih ajaran jala masih paingotan, marhite-hite akka edde pesalmen, edde puji-pujian, dohot edde partodion, edehon hamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamauliateon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, bukanlah hal yang mengherankan kalau di zaman ini tidak sedikit dari umat beragama, khususnya orang-orang Kristen, yang menjadikan firman Tuhan atau perkataan Kristus menjadi hanya sebatas konsumsi intelektual atau sekedar ilmu pengetahuan dan hafalan. Itulah sebabnya sangat mudah kita temukan diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan tentang firman Tuhan, baik dalam PA, sermon, diskusi di sosial media, di Facebook, YouTube, dan media online lainnya, yang diisi dengan pembahasan yang saling membenarkan pendapatnya, bahkan membenarkan dirinya, lalu mulai saling menghujat dan diakhiri dengan permusuhan dan saling membenci. Lewat nas hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita seperti kepada jemaat Kolose tentang kuasa firman Tuhan atau perkataan Kristus. Firman Tuhan bukanlah sekedar konsumsi intelektual, tetapi dia adalah kekuatan yang justru menjadi kemudi dan pengendali hidup kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan akan bekerja memberi hikmat untuk mengajar dan menegur, menginspirasi untuk menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengajari kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Dalam tulisan lain, Paulus berkata bahwa firman Allah adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian Paulus menuliskan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Dengan demikian, tidak perlu kita berkecil hati kalau kita tidak punya kemampuan untuk memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi bergembiralah dan bersyukurlah jika firman Tuhan itu telah kita aplikasikan lewat cara hidup yang benar, saling mengajar dan menegur, saling menolong dan mendoakan sambil menaikkan syukur kepada Allah. Ingatlah sahabatku semua, Yesus sudah menegaskan bahwa puncak dari kebahagiaan kita sebagai pengikutnya adalah mendengar dan memelihara firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 28 menuliskan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.